Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari mata kuliah pendidikan anak usia dini dan didosenkan oleh Ibu Eva Lulina, SPSI MPSI. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Montessori. Dari beberapa perkembangan Montessori, kemudian nanti teman-teman saya akan membahas tentang jenis permainannya dan dari teori apa dan seperti apa bentuknya. Dari saya, Siti Sarah, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan Montessori. Jadi pada tahun 1906, Dr. Maria Montessori diundang untuk membuat pusat pengasuhan anak di San Lorenzo, kawasan miskin dan orang dalam, distrik kota Roma. Di sana Montessori bekerja dengan beberapa anak-anak yang paling tidak beruntung. Dia memulai pada 6 Januari 1907 dengan nama Casa dei Bambini, bahasa Itali untuk rumah anak-anak. Kemudian Dr. Montessori bertekad menjadikan sebagai lingkungan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak muda di sana, hingga dia berhasil. Sementara anak-anak pada awalnya tidak bisa diatur, mereka segera menunjukkan minat yang besar dalam mengerjakan teka-teki, belajar menyiapkan makanan dan membersihkan lingkungan mereka, dan terlibat dalam pengalaman belajar langsung. Montessori mengamati bahwa tak lama kemudian anak-anak menunjukkan perilaku yang tenang dan damai, kasih yang dalam, dan rasa keteraturan dalam merawat lingkungan mereka. Dia melihat bahwa anak-anak menyerap pengetahuan dari lingkungan mereka yang pada dasarnya mengajar diri mereka sendiri. Dari pengalaman ilmiah dan pengalaman yang diperoleh dari pekerjaan tersebut, Dr. Montessori merancang bahan pembelajaran yang unik untuk anak. Dia berkembang dengan nama Montessori hingga hari ini dan menciptakan lingkungan kelas yang menumbuhkan keinginan alami anak-anak untuk belajar. Jadi di dalam sejarah permainan Montessori ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan anak-anak dari umur 1 sampai 5 tahun bisa dilibatkan dalam lingkungan rumah yang bisa mengikutkan dia melakukan pekerjaan rumah bersama orang tuanya. Yanda dan satu teman saya yang bernama Abdul Azhar. Nah, di sini kami akan menjelaskan satu permainan yang berkaitan dengan teori Montessori yang akan dijelaskan oleh Abdullah. Oke, di sini kita ada satu permainan. Yang pertama itu ada sensitive periods for asing hands, yang dimana anak-anak secara konsisten dan mengenggam benda-benda yang disentuhnya. Anak-anak menyukai sebuah aktivitas membuka dan menutup sebuah benda seluruh telapak tangannya, memasukkan benda-benda ke dalam suatu wadah, menuangkan keluar dan memasukkannya kembali dengan seluruh telapak tangannya. Nah, di sini kita ada dua wadah. Yang pertama satu wadah yang kosong, yang satu wadah lagi yang berisi air. Nah, di sini kita juga ada spons yang akan dilakukan oleh klien kita Yang bernama Ataris. Mungkin langsung saja dipraktikkan oleh klien kita. Yang pertama, klien kita coba adik. Nah, ini kan sponnya kan Ataris. Ataris masukin sini coba. Habis itu harus pindah ke sini kalau ada kosong. Tangan dua juga boleh, tangan dua. Sampai habis Yanda. Pintar. Satu lagi? Lagi. Pindah ke sini. Lagi. Sampai airnya habis ya. Udah, angkat. Tangan ke sini. Tangan dua. Oke. Tadi setelah kita lihat permainan yang pertama diisi oleh Abdullah dan Syakila, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada di Montessori ada namanya sensitive periods for using hands, yaitu permainan yang konsisten genggaman anak pada sentuhan-sentuhan. Jadi pada fungsi permainan yang pertama kita dapat bisa melihat bahwa kita dapat melatih otot-otot tangan anak agar mereka bisa berfungsi secara balance antara kanan dan kiri. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa anak-anak bisa memasukkan benda dari satu wadah ke wadah yang lain dengan kemampuannya. Selamat siang semuanya, saya Umi Habibah Sirait akan menjelaskan tentang
sensitive periods for order. Dan ini teman saya yang bernama Suryatni Ratno. Nah, di sini sensitive periods for order itu yaitu masa peka untuk keteraturan terjadi pada 3 tahun pertama kehidupan. Anak memiliki kebutuhan yang kuat terhadap keteraturan. Setelah anak dapat bergerak atau berpindah, mereka suka meletakkan benda-benda sesuai dengan tempatnya. Apabila ada buku atau pensil yang tidak terletak di tempatnya, anak akan mengembalikan buku atau pensil tersebut ke tempatnya semula. Dan bahkan sebelum memasuki periode ini, mereka sering menjadi marah jika melihat sesuatu yang tidak terletak pada tempatnya. Dan permainan ini akan dipandu oleh saudari Retno. Ataris, yuk bermain yuk. Jadi ini Hataris coba dikeluarkan, baru nanti habis itu udah dikeluarkan, Ataris rapikan lagi. Coba yuk, 1, yuk semangat yuk, semangat. Iya nggak apa-apa. Yuk keluarkan. Terus, yuk rapikan yuk. Gimana rapikannya? Ininya ini gimana? Iya nggak apa-apa. Kita rapikan aja dulu, ya kan? Ini diapain? Diberdirikan, yuk. Bukalah dulu, baru bisa kita rapikan. Gini, Masukin semua ya mainan. rapikan yuk, biar rapi. Nah itu angkat. Ya masukin ke dalam sini kan? Oke, kita bantuin ya. Terus. Sedikit. Nih. Sini. Ini cepat, bikin aja nih. Cepat. Ayo cepat masukin. Biar rapi mainannya. Ayo. Itu kan masih ada. Iya. Ayo semangat. Ayo dikit lagi. Dikit lagi. Yeay, ayo. Dikit lagi. Ore, habis. campur di atas. Permainan yang kedua tadi itu diisi oleh teman saya Umi Habibah dan Retno. Jadi di situ itu dalam kaitannya dengan pembelajaran Montessori ada tentang sensitive period for order. Jadi pada masa ini anak-anak diajarkan untuk dapat melakukan sesuatu hal yang berkaitan di kegiatan rumah. Jadi di dalam permainan tadi itu kita mencoba supaya anak dapat membersihkan mainannya pada tempat yang telah disediakan. Saya Nadia Perhelsa, saya akan menerapkan salah satu contoh permainan dari teori Montessori yang akan dibawakan oleh teman saya. Saya Elza Rafika. Saya akan menjelaskan teori dalam metode Montessori, yaitu aktivitas praktik sehari-hari. Montessori meyakini bahwa anak yang sedang bermain di rumah, di taman kanak-kanak, atau di lingkungan manapun mempunyai kebutuhan yang sama layaknya dengan seperti orang dewasa yang sedang bekerja. Contohnya di sini kami akan mencontohkan adik kecil kami
dalam permainan itu ada kegiatan untuk mengisi rambut serta menaiki dan menuruni tangga. Jadi fungsinya dalam permainan itu kita mengajarkan anak untuk menggunakan seluruh bagian organ tubuhnya dalam melakukan kegiatan membenahi dirinya dan mencoba menyeimbangkan bagian badannya. Jadi di sini dapat dijelaskan bahwa anak-anak didorong oleh impuls yang tidak bisa dilawan untuk upaya dalam mereka berjalan. Jadi di permainan ketiga ini kita dapat menyimpulkan bahwa anak bisa melakukan sesuatu hal asal kita sebagai orang-orang dewasa dapat mendampinginya.